2. Yuk masuk. Yuk Bu, silahkan duduk. Baik, selamat pagi Ibu. Iya, Bu Bidan. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya baik. Maaf ya Ibu, saya mau tanya-tanya nama Ibu dulu ya, nggak apa-apa kan? Baik, di sini Ibu namanya siapa? Putri, Umur umur 25. 25. Ibu alamatnya di mana? Alamat Cikokol. Nama suaminya Ibu? Nando. Oke. Baik Ibu, langsung saja. Di sini saya Iden Teresia Laia. Saya yang hari ini yang bertugas ya. Apakah ada yang bisa saya bantu? Ada Bu Bidan, saya mau kali IUD. Oh iya, baik Ibu. Sebelumnya saya akan menjelaskan prosedur KB IUD-nya dan apa efek sampingnya semuanya ya. Nah, di sini ada pun keuntungannya ya Bu, baik yang hormonal maupun yang non hormonal. Nah, non hormonal ini keuntungannya itu satu, mengurangi kram akibat menstruasi, itu hanya mengandung progestin. Terus mengurangi darah menstruasi yang mengandung progestin juga. Terus ini juga bisa mengurangi kehamilan ektopik kecuali progester. Nah, keuntungan untuk yang hormonal yaitu efektivitasnya tinggi, segera efektif dan efek sampingnya sedikit. Terus metode jangka panjang, perlindungan 10 tahun sampai 10 tahun yang tembaga. Terus tidak mengganggu proses senggama. Terus kesuburan cepat. Terus pulih setelah AKDR atau IUD dilepas. Terus tidak mengganggu produksi asam. Nah, Ibu, di sini juga ada keterbatasannya. Nah, satu perlu diperiksa ginekologi dan penampisan PMS sebelum pakai. Nah, terus insersi atau pencabutan dilakukan oleh petugas yang terlatih. Nah, terus perlu mendeteksi benang atau IUD setelah haid. Nah, jika terjadi kram atau pendarahan bercak nyeri. Terus meningkatkan jumlah pendarahan dan kram haid dalam beberapa bulan pertama. Terus kemungkinan terjadi ekspulsi spontan. Terus tidak semua mencegah kehamilan ektopik. Terus khususnya yang progesterat. Nah, di sini saya akan menjelaskan prosedurnya ya, prosedur pemasangannya. Nah, saya akan melakukan pemasangan IUD di dalam vagina ibu dengan melakukan insersi atau pemasangan IUD-nya. Nah, nanti akan terasa sakit, jadi nanti saya akan minta ibu untuk tarik napas dalam-dalam supaya sakitnya tidak terlalu. Nah, adapun yang tidak diperbolehkan untuk pemasangan IUD ini, contohnya ibu yang memiliki anemia, ibu yang merasa nyeri ketika menstruasi atau memiliki penyakit katup jantung atau penyakit serviks. Baik Ibu, itu saja. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Oke. Baik Ibu, sekarang Ibu boleh ke kamar mandi membersihkan kemaluan Ibu dulu ya. Nanti kembali ke sini lagi. Baik Bu Bidan. Lalu mendekatkan alat. Terus memasang sampiran, lakukan pemeriksaan pada ibu, menimbang berat badan, lalu tinggi badan. Lalu mempersiapkan alat, mendekatkan alat. Lalu di sini juga ibu coba periksa payudara sendiri, sadari sendiri, diraba apakah ada benjolan atau tidak. Kalau tidak, berarti ibu kita boleh memasang IUD-nya. Baik, langsung saja. Perutnya dipalpasi, diperiksa apakah ada kehamilan ektopik atau tidak ada. Lalu mendekatkan alat. Gini kalau udah sore gitu. Lalu mencuci tangan.
tangan menggunakan sarung tangan. Lalu membersihkan vulva hygiene. Lalu dari labia mayora terjauh, labia mayora terdekat, dari labia minora terjauh, dari labia minora terdekat, dari vestibulum ke perineum, dari perineum ke anus. Lalu dicek, tidak ada keputihan, tidak ada pendarahan, terus tidak ada varises, tidak ada benjolan. Lalu melakukan pemeriksaan spekulum. Ibu tarik napas dalam-dalam ya. Terus lalu melihat bagian internalnya, bagian dalam, terus tidak ada erosi dan bintik-bintik kecil atau bintik-bintik kecil, terus tidak ada pendarahan dan keputihan, tidak ada lesi pada vagina. Terus dilihat, diinspeksi uretra, terus tidak ada kehamilan ektopik. Ibu tarik napas dalam-dalam, lalu alatnya dikeluarkan. Lalu melakukan pemeriksaan manual, pastikan gerakan serviks bebas, melakukan goyangan, gerakan kaku atau tidak masalah gangguan kehamilan ektopik, kemungkinan tidak ada. Terus memastikan posisi ante atau retrofleksi di dalam, terus melakukan porsio, terus tidak ada infeksi atau tumor pada adnexa pada posisi kanan dan kiri serviks, terus tidak ada benjolan di bibir leher rahim, terus tidak ditemukan infeksi dan kehamilan lanjut. Lalu buka sarung tangan, terus mencuci tangan, lalu menyiapkan alat. Masukkan ini, lalu mencuci tangan menggunakan handscoon. Bokongnya diangkat ya. Lalu memasukkan spekulum. Ibu, maaf, tarik napas dalam-dalam ya, Bu. Tarik napas dalam-dalam, Bu. Oke. Lalu diputar. Lalu dikunci. Lalu mengusap vagina menggunakan antiseptik.
lalu menjepit serviks. Menjepit serviks di antara jam 10 dan di jam 2. Lalu memasukkan sonde dengan hati-hati, no touch, sampai terasa sudah ada tahanan. Lalu diukur 7 cm. Setelah itu memasukkan tabu IUD. Lalu mendorong sampai ada tahanan. Setelah itu ditarik pelan-pelan, lalu benangnya dipotong. Lalu dipotong benangnya 3 cm di depan vagina. Lalu setelah itu dicek apakah ada benang yang tertinggal. Tidak ada. Lalu didip, tenakulumnya dilepas. Lalu didep selama 1-2 menit. Lalu setelah itu spekulumnya dilepas pelan-pelan. Diputar. Ibu tarik napas dalam-dalam. Ya, sudah. Lalu membereskan alat, melepaskan sarung tangan, lalu mencuci tangan dengan air mengalir, lalu konseling. Baik, Ibu Fitri, pemasangan IUD telah selesai. Di sini saya mau menjelaskan tentang efek samping IUD tembaga ini ya. Pertama, darah haid akan lebih banyak, perdarahan tidak teratur atau hebat, spasme menstruasi, dysmenorrhea atau kram pada haid. Terus ibu di rumah bisa melakukan atau mengecek setelah haid, mengecek benang di dalam vagina ibu. Caranya, ibu masukkan jari ke dalam vagina ibu, diraba apakah ada benangnya atau tidak. Kalau tidak ada, ibu datang ke sini lagi ya untuk mengeceknya. Terus jika ibu ingin memiliki anak lagi, itu bisa langsung datang ke sini lagi untuk melepaskan IUD-nya kapan saja. Nah, terus ibu juga akan mengalami nyeri dan kram saat haid karena adanya IUD.